Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Yang mana jika nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut ingin kita hitung-hitung, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besarnya, begitu banyaknya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka sewajibnya lah, sepantasnya lah, seharusnya lah kita senantiasa bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah dan kita bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah dimanapun kita berada, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji secara sederhana dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki di dalam mengkaji tema yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu keutamaan ukhuwah Islamiyah, yang mana materi ini kita ambil dalam sebuah kitab, yaitu kitab Mizanul Muslim. Materinya kita ambil dalam sebuah kitab, yaitu kitab Mizanul Muslim. Para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu definisi ukhuwah Islamiyah, pengertian ukhuwah Islamiyah. Dalam buku ini ditulis bahwa secara bahasa ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Di ukhuwah Islamiyah
Definisinya jika ditinjau dari segi bahasa, artinya adalah persaudaraan Islam. Adapun definisi ukhuwah Islamiyah secara istilah ialah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi kekuatan iman, kekuatan spiritual yang dianugerahkan, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, yang menumbuhkan persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Itulah definisi ukhuwah Islamiyah secara istilah. Jadi kita ulangi, kekuatan iman dan spiritual yang dianugerahkan, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, perasaan persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Kemudian para jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berukhuwah Islamiyah maka akan timbul sikap saling tolong-menolong. Itu sudah pasti, itu sudah jelas. Ketika kita membina ukhuwah Islamiyah, maka yang timbul adalah sikap saling tolong-menolong, saling pengertian, dan tidak menzalimi harta maupun kehormatan orang lain. Tidak menzalimi harta maupun kehormatan saudara muslim kita. Yang semua itu muncul karena Allah semata. Saling menolong, saling pengertian, tidak menzalimi, ya, baik harta maupun kehormatan saudara muslim kita, itu kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha, mengharapkan pahala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ukhuwah Islamiyah baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya yang ingin kita sampaikan dalam buku ini yaitu dalil dari Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan se-Islam, itu merupakan mutlak pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu. Apa itu? Tatkala kamu bermusuh-musuhan, tatkala kamu bermusuh-musuhan antara yang satu dan yang lainnya, lalu Allah mempersatukan antara hati-hati kamu. Ya, ketika kalian bermusuh-musuhan antara yang satu dan yang lainnya, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan antara hati-hati kamu. Lantas dengan nikmat Allah kamu jadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dengan nikmat Allah kamu jadi bersaudara. Jadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan itu merupakan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian dalil selanjutnya dalam surah Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a. Dan
yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Jadi betul-betul hati orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu bersatu, itu betul-betul mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan makhluk di dalamnya. Ya, walaupun kamu, kata Allah, membelanjakan semua kekayaan, semua harta yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Orang yang berselisih, orang yang bermusuhan antara yang satu dan yang lainnya, walaupun kita membelanjakan seluruh harta yang ada di bumi ini, niscaya kita tidak akan mampu untuk mempersatukan hati-hati mereka. Tidak akan mampu, karena memang itu adalah hak mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Jadi hati-hati kaum mukmin, orang beriman itu bersatu, itu adalah merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinilai dengan materi, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya. Kemudian para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ukhuwah karena Allah yang berlandaskan iman dan takwa, inilah yang akan kekal sampai hari akhir. Jadi kenikmatan ukhuwah, persaudaraan karena Allah yang berlandaskan iman dan takwa, persaudaraan semacam inilah yang akan kekal sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adumun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa teman-teman akrab kita di dunia ini yang siang malam kita bersama dengan mereka, di akhirat nanti sebagiannya menjadi musuh-musuh kita. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membina persaudaraan berlandaskan iman, berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kekal, inilah yang akan berlanjut sampai hari kiamat kelak, sampai hari akhirat kelak. Para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa dalil yang diangkat oleh penulis dalam buku ini tentang ukhuwah Islamiyah adalah merupakan karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam buku ini juga dituliskan beberapa dalil yang menjadi dasar perintah untuk berukhuwah Islamiyah. Ada beberapa dalil yang diangkat oleh penulis dalam buku ini yang berkaitan tentang kewajiban kita untuk menggalang ukhuwah Islamiyah. Ya, yang pertama yaitu dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 10. Ya. Ayat ini ayat yang populer. Insyaallah semua kita menghafalnya. Semua kita menghafalnya atau minimal semua kita sering mendengarnya. Bagaimana bunyinya?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Allah yang mempersaudarakan kita. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin yang ada di Arab, orang mukmin yang ada di Indonesia, orang mukmin yang ada di Afrika, dimanapun dia berada, mereka itu bersaudara. Allah yang mempersaudarakan kita di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena itu, fa aslihu baina akhawatikum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Jadi ketika ada saudara kita yang berkonflik, ada saudara kita yang bermusuhan, maka kita bertugas, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikannya. Fa aslihu baina akhawatikum. Damaikanlah antara mereka berdua itu yang sedang berkonflik. Karena pentingnya yang namanya mendamaikan orang yang sedang berkonflik, maka dibolehkan seseorang untuk berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berkonflik. Kita tahu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum dasar daripada bohong itu haram. Ya. Hukum asal bohong itu adalah haram. Tetapi pada kondisi untuk mendamaikan orang yang saling berselisih, dibolehkan kita berbohong. Begitu pentingnya yang namanya perdamaian di kalangan umat Islam, sehingga perkara yang hukum asalnya haram dibolehkan untuk dilakukan untuk mendamaikan mereka berdua. Contoh, ada orang yang berselisih antara si A dan si B. Kemudian kita tampil untuk mendamaikan mereka. Kita datang kepada si A, kita sampaikan kepada si A, wahai A, si B menitip salam buat kamu. Dia rindu dengan kamu, ingin bertemu. Dia mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Padahal si B itu tidak mengatakan seperti itu. Kita saja yang membuat cerita seperti itu kepada si A. Kemudian si A mengatakan, saya juga rindu dengan si B. Saya juga rindu dengan si B, ingin bertemu dengannya. Sudah lama rasanya saya tidak bertemu dengannya. Maka kita datang kepada si B dan mengatakan, wahai B, si A menitip salam buat kamu. Dia rindu dengan kamu, ingin bertemu. Dia sangat ingin bertemu dengan kamu. Maka A dan B berdamai dari hasil perkataan kita, bohong yang kita buat-buat untuk mendamaikan mereka. Jadi sekali lagi dibolehkan berbohong dalam kondisi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, yang bersengketa. Wattaqullah la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi ini dalil yang pertama yang membolehkan seseorang untuk, yang mewajibkan seseorang untuk menggalang ukhuwah Islamiyah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka. Jauhilah prasangka, hindarilah prasangka. Karena prasangka itu ucapan yang paling dusta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian mencari aib-aib orang lain. Janganlah saling mendengki. Janganlah saling membenci atau memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sungguh sangat jelas dalam hadits yang mulia ini Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya prasangka, dugaan-dugaan buruk terhadap saudara muslim kita. Karena prasangka itu, dugaan-dugaan buruk itu adalah merupakan ucapan yang paling dusta. Rasulullah melarang kita untuk mencari aib-aib orang lain. Karena sebaik apapun seseorang, sesaleh apapun seseorang, ketika kita memang sengaja untuk mencari aibnya, pasti kita akan mendapatkan aibnya. Pasti kita akan mendapatkan aib orang tersebut. Karena yang namanya manusia pasti ada kekurangannya, pasti ada aibnya. Sebagaimana kita juga pasti memiliki aib dan kekurangan. Jadi larangan untuk sengaja mencari aib orang lain. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling hasad, saling iri hati, saling ingin menjatuhkan. Janganlah kalian saling memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan Rasulullah mengunci sabdanya dengan mengatakan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadits ini hadits sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Selanjutnya para jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang kokoh. Seperti bangunan yang kokoh yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Seperti itulah perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, seperti sebuah bangunan yang kokoh, sebuah bangunan yang kuat yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Kita bisa lihat sebuah bangunan gedung yang kuat itu dibangun dengan beberapa material. Ada besinya, ada pasirnya, ada kerikilnya, ada semennya, ada kapurnya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan kuat. Sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh. Seperti itulah perumpamaan orang mukmin yang satu dengan lainnya saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian dalam hadits Nu'man bin Bashir disebutkan bahwa perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyantuni adalah bagaikan satu jasad. Jadi permisalan, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, saling menyantuni itu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh jasad juga merasakan penderitaannya dengan tidak bisa tidur dan merasa panas. Ya, ketika ada anggota tubuh kita yang merasakan sakit, maka otomatis seluruhnya ikut merasakan sakit. Ya, minimal mata kita tidak bisa tertidur. Ketika gigi sakit, maka mata tidak bisa tidur. Ya, kita panas, pegal-pegal. Seperti itulah perumpamaan seorang mukmin dalam saling cinta mencintai, dalam saling mengasihi, dan dalam saling menyantuni. Hadits riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian dalam hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa barang siapa yang menghilangkan satu kesukaran seorang mukmin dari kesukaran-kesukaran dunianya, maka Allah akan menghilangkan satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran dia pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi, jika seorang muslim menghilangkan satu kesukaran
saudara muslimnya di dunia ini, maka Allah akan menghilangkan satu kesukaran di hari kiamat nanti. Ya, jika kita menghilangkan satu kesukaran saudara muslim kita di bumi ini, maka di hari akhirat nanti Allah juga akan menghilangkan satu kesukaran yang kita alami. Allah akan hilangkan kesukaran tersebut. Barang siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memberikan kemudahan, jika kita memberikan kemudahan pada saudara muslim kita yang sedang mengalami kesulitan, kita permudah urusannya, tidak mempersulitnya, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa-siapa di antara kaum muslim ini yang mengetahui ada aib pada diri saudaranya, tetapi dia tutupi aib tersebut, dia tidak publikasikan aib tersebut, dia tidak gembar-gemborkan aib tersebut, dia tutupi serapat-rapatnya, hanya dia yang boleh tahu, tidak boleh ada yang tahu kecuali dia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi jelas bahwa Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu juga menolong saudara-saudaranya. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu lagi hadits yang diangkat oleh penulis dalam buku ini tentang dasar perintah untuk menggalang ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak akan menganiayanya dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Jadi karena orang muslim itu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, maka yang namanya saudara tidak mungkin dia akan menganiayanya, tidak mungkin dia akan menzaliminya, tidak akan mungkin, dan tidak akan mungkin dia akan menyerahkan kepada musuhnya. Tidak mungkin kita menyerahkan saudara muslim kita kepada musuhnya, kepada orang yang membencinya, yang bisa saja menzaliminya, yang bisa saja mencelakakannya. Barang siapa ada di dalam keperluan saudaranya, maka Allah ada di dalam keperluannya. Barang siapa menghilangkan satu kesukaran dari orang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran yang ada pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Inilah para pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis tentang wajibnya menggalang ukhuwah Islamiyah, wajibnya untuk menggalang persatuan terhadap sesama saudara muslim. Selanjutnya yaitu tentang keutamaan ukhuwah. Nah, di sini juga dalam buku ini dipaparkan beberapa dalil tentang keutamaan ukhuwah. Sesungguhnya ukhuwah Islamiyah selain kebutuhan kita sebagai muslim, jadi ukhuwah Islamiyah ini merupakan kebutuhan kita sebagai muslim karena kita hidup di atas permukaan dunia ini berinteraksi sosial dengan manusia yang lain, dengan sesama manusia, dengan sesama muslim. Jadi selain ukhuwah Islamiyah ini sebagai kebutuhan sebagai seorang muslim, ternyata mempunyai keutamaan-keutamaan yang luar biasa.
keutamaan yang sangat luar biasa, fadilahnya, keutamaannya ukhuwah Islamiyah ini. Yang pertama, keutamaan ukhuwah Islamiyah, bahwa para nabi dan syuhada menginginkan kedudukannya di akhirat kelak. Ya, nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati di medan perang fisabilillah, mengangkat senjata melawan orang kafir, mereka ini menginginkan kedudukan orang yang berukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara hamba-hamba Allah ada beberapa orang yang bukan nabi dan bukan syuhada. Jadi di antara hamba-hamba Allah itu ada orang-orang yang mereka bukan nabi, mereka juga bukan syuhada. Tetapi anehnya justru para nabi dan para syuhada menginginkan keadaan seperti mereka. Jadi nabi kita tahu sangat mulia kedudukannya. Para syuhada, orang-orang yang mati di medan perang, sangat mulia kedudukannya. Tetapi mereka masih menginginkan satu keadaan yang dimiliki oleh bukan nabi dan para syuhada. Sahabat bertanya, heran sahabat, wahai Rasulullah, tolong kami diberitahu siapa mereka. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Yang mereka bukan nabi, yang mereka bukan syuhada, tetapi mereka para nabi dan syuhada menginginkan kedudukan mereka, menginginkan keadaan seperti mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah satu kaum yang cinta mencintai karena Allah. Mereka adalah satu kaum yang cinta mencintai karena Allah tanpa ada hubungan sanak kerabat di antara mereka. Mereka membina hubungan cinta mencintai karena Allah, padahal di antara mereka tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan sanak saudara, tidak ada hubungan harta benda, tidak ada hubungan saling mewarisi di antara mereka. Tetapi mereka membina hubungan saling cinta mencintai semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridaan Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, kata Rasulullah, wajah-wajah mereka sungguh bercahaya, sedang mereka tidak takut apa-apa dikala orang lain takut, dan mereka tidak berduka cita dikala orang lain berduka cita. Inilah kelompok yang para nabi dan syuhada menginginkan kedudukan mereka, yaitu orang yang saling cinta mencintai karena Allah, padahal di antara mereka tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sanak kerabat, tidak ada hubungan harta, tidak ada hubungan saling mewarisi, tetapi semua dibangun atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadits riwayat Abu Daud. Kemudian dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat diletakkan kursi-kursi di sekitar arsy. Jadi pada hari kiamat nanti itu diletakkan kursi-kursi di sekitar arsy. Bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, yang jelasnya arsy itu adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersemayam di situ. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam, beristiwa di atas arsy. Bagaimana bentuk dan modelnya, wallahu a'lam. Laitsa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi, pada hari kiamat diletakkan kursi-kursi di sekitar arsy untuk sekelompok manusia yang wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Ya, diletakkan kursi di sekitar arsy untuk kelompok manusia yang wajah mereka itu bersinar seperti sinarnya bulan di malam bulan purnama. Orang banyak merasakan cemas pada saat itu, sedangkan mereka tidak merasakannya. Mereka adalah keluarga Allah yang tidak akan ditimpa rasa takut maupun sedih.
Mereka adalah keluarga Allah yang tidak akan ditimpa rasa takut maupun rasa sedih. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Luar biasa kedudukannya. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, membina hubungan cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi-tendensi lain ukhuwahnya, tidak ada kepentingan-kepentingan lain ukhuwahnya, semata-mata mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok yang disediakan kursi di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala, yang wajah mereka sangat bersinar seperti bulan di malam bulan purnama. Kita berharap kita masuk dalam kelompok ini. Kemudian keutamaan ukhuwah yang selanjutnya, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, jadi sesungguhnya jika seorang muslim apabila bertemu dengan saudara muslimnya, lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan maksudnya, maka gugurlah dosa-dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dari pohon kering ketika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Amalan yang terkadang kita anggap remeh, amalan yang terkadang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita bertemu dengan saudara muslim kita, kemudian kita menggenggam tangannya berjabat tangan, maka pada saat itu dosa-dosa kita berguguran seperti bergugurannya daun kering ketika diterpa angin yang kencang. Sungguh diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak busa di lautan. Subhanallah. Ini amalan yang sangat sederhana. Di jalan kita bertemu dengan saudara muslim kita, assalamualaikum, kemudian kita jabat tangannya. Di kantor kita bertemu, assalamualaikum, kita jabat tangannya. Di pasar kita bertemu, di sekolah kita bertemu, dimanapun kita bertemu dengan saudara muslim kita, ucapkan salam, jabat tangannya. Bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi di situ ada keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuni dosa-dosa kita walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Kemudian keutamaan selanjutnya, orang yang berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Subhanallah. Orang yang dinaungi di hari kiamat itu pertanda bahwa mereka itu adalah orang yang selamat. Ini yang harus kita pahami, bahwa orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, mereka itu adalah orang yang selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berfirman, di manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Allah menyeru pada hari kiamat nanti, di manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku, di hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Allah akan menaungi orang yang membina ukhuwah Islamiyah, saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas bahwa orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam hadits yang lain, dalam sebuah hadits yang panjang disebutkan bahwa orang yang saling mencintai karena Allah itu termasuk dalam 7 golongan yang berada dalam naungan Allah pada hari kiamat. Orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, ini salah satu golongan di antara 7 golongan yang berada dalam naungan Allah pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungannya. Mereka itu adalah: 1, penguasa yang adil; 2, seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah. Penguasa yang adil, pemuda yang tekun beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, memikirkan dan mengusahakan kemakmuran masjid. Dan yang keempat, inilah yang masuk dalam poin pembahasan kita, yaitu 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Ya, masuk dalam golongan yang mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa orang yang berukhuwah Islamiyah itu berada dalam naungan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, pasti akan mendapat cintaku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku. Pasti, kata Allah, mereka akan mendapatkan cintaku, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku. Hadits riwayat Imam Malik. Begitupun para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadits yang lain dijelaskan bahwa ada seorang yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Jadi ada seseorang itu berkunjung ke suatu desa di mana di sana ada saudaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membuntutinya, untuk mengikutinya. Kemudian tatkala malaikat itu menemuinya, malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, "Kamu mau kemana? Kemana arah tujuanmu?" Maka orang tersebut menjawab, "Aku mau mengunjungi saudaraku di desa ini. Tujuan saya adalah saya ingin mengunjungi saudaraku di desa ini." Lalu malaikat itu bertanya, "Apakah kamu pernah memberi sesuatu kepada saudaramu yang akan kamu tagih? Apakah kamu datang ke sana karena engkau pernah memberi sesuatu kepada saudaramu itu, kemudian sekarang kamu ingin menagihnya? Atau dengan kata lain, apakah saudaramu itu pernah meminjam kepadamu sesuatu dan sekarang kamu hendak menagihnya?" Orang itu menjawab, "Tidak. Tidak ada. Dia tidak pernah meminjam kepada saya." "Saya ke sana, melainkan hanya aku mencintainya karena Allah. Saya ingin datang kepadanya karena saya mencintainya karena Allah. Tidak ada tujuan lain. Saya datang ingin berziarah, membesuknya, mengunjunginya. Tidak ada lain. Saya lakukan itu karena saya mencintainya karena Allah." Lalu malaikat itu berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai orang tersebut karena Allah." Ketahuilah bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai orang tersebut karena Allah. Kemudian keutamaan ukhuwah yang selanjutnya, yaitu berada di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah,
maka dia akan dipanggil oleh malaikat Allah, berbahagialah engkau, berbahagialah langkahmu, dan engkau telah menyediakan tempat tinggalmu di surga. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. Jadi barang siapa menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, ya, tujuan kunjungan tentu tujuannya adalah ukhuwah, persaudaraan, maka orang tersebut akan dipanggil oleh malaikat Allah, akan dipanggil oleh malaikat, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah langkahmu, dan engkau telah menyediakan tempat tinggalmu di surga. Masya Allah, luar biasa ini kaum muslimin, para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan ukhuwah Islamiyah yang kalau dilihat secara sepintas persoalannya sepele, sekedar datang mengunjungi saudara kita karena Allah, maka balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa besarnya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang membina ukhuwah Islamiyah itu akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara. Ada 3 perkara kata Rasulullah, barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Ada 3 hal kata Rasulullah, ketika hal tersebut kita miliki maka kita akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada selain keduanya. Yang kedua, cinta pada seseorang karena Allah. Cinta seseorang karena Allah, membina ukhuwah Islamiyah dengan saudara muslimnya karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kekafiran sebagaimana ia tidak mau dicampakkan ke dalam api neraka. Begitu bencinya yang namanya kekafiran, sebagaimana kebenciannya, ketidakinginannya dicampakkan masuk ke dalam api neraka. Inilah 3 hal yang ketika ketiga hal ini dimiliki oleh seorang muslim, maka dia akan betul-betul merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini tentang keutamaan ukhuwah Islamiyah, bahwa ukhuwah Islamiyah termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami tengah berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian ikatan Islam apa yang paling baik? Ya, Rasulullah bertanya, tahukah kalian ikatan Islam apa yang paling baik? Kemudian salah seorang menjawab, salat wahai Rasulullah. Nabi menjawab, salat memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Ya, Rasulullah mengatakan salat itu amalan yang baik, tapi bukan itu yang saya maksud, bukan itu jawaban yang tepat yang saya inginkan. Sahabat menjawab lagi, zakat wahai Rasulullah. Nabi menjawab, zakat memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Bukan itu jawaban yang tepat kata Rasulullah. Sahabat menjawab lagi, saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan ya Rasulullah. Nabi menjawab, saum Ramadan memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Sahabat menjawab lagi, haji wahai Rasulullah. Nabi menjawab, haji memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Kemudian sahabat menjawab lagi, jihad ya Rasulullah. Nabi menjawab, jihad memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Ikatan iman yang paling baik adalah, Rasulullah menjawab, ikatan iman yang paling baik adalah engkau mencintai seseorang karena Allah
dan engkau membenci seseorang juga karena Allah. Nah, inilah ikatan iman yang paling baik ketika kecintaan itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikatan iman yang paling baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berukhuwah akan Allah sirami dengan telaga cintanya dan ditempatkan di dalam surganya yang sangat luas. Jadilah mereka manusia beruntung yang dapat meresapi manisnya iman dan Islam. Betapa mulianya dan betapa akrabnya dikala mereka saling berjabat tangan, mereka saling mencintai, maka terjadilah satu ikatan abadi, ikatan persaudaraan di jalan Allah, ikatan ukhuwah Islamiyah. Betapa tinggi kedudukan mereka di sisi Allah, betapa mulia tempat mereka ketika mereka berjalan di jalan persaudaraan, persahabatan dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, yaitu tentang definisi ukhuwah Islamiyah, kemudian dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berukhuwah Islamiyah, kemudian tentang beberapa keutamaan Islamiyah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits-hadits beliau yang sahih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya yaitu syarat-syarat berukhuwah, syarat-syarat ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang ukhuwah Islamiyah ini. Demikian para pemirsa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sumber kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kita ragu untuk menerimanya. Segala kesalahan, kekhilafan, ketergelinciran tentunya dari saya, jadi mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.